Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Kali ini aku memasak nasi bakar ya teman-teman. Ini nasinya nasi gurih gitu, pakai santan instan, kemudian daun jeruk, daun salam, dan pakai air panas. Diaduk-aduk, ditambahin kaldu, ditambahin garam sama micin ya teman-teman. Ini rasanya gurih banget dan praktis. Sekarang santan instan itu di warung harganya 7.000 ya, lagi mahal banget, dan kelapa itu lagi susah banget, gak tahu kenapa, ya udah dijadiin aja. Nah, untuk tambahannya aku pakai jamur tiram yang udah aku peres pakai air garam. Kemudian aku ongseng-ongseng supaya hilang bau langunya, buat tambahan untuk ayam suwirnya supaya kelihatan lebih banyak. Kemudian aku siapkan tumisan pakai cabai merah, bawang putih. Sebenarnya ayamnya udah diungkep, udah ada rasanya, jadi cuman ditambahin pedesin aja. Jadi kemarin aku bikin ayam goreng udah diungkep dan udah lama di kulkas, jadi pengen ada rasa baru, jadi aku tambahin buat si nasi bakarnya. Gimana nih teman-teman, masih pada semangat puasanya di hari kesekian berapa di bulan Ramadan? Karena aku uploadnya tiap hari dan aku bikin videonya agak sedikit produktif ya. Dan ini aku tambahin daun jeruk karena biasanya kalau bulan puasa itu pengen menu yang spesial ya. Jadi kalau melihat di YouTube pengennya langsung praktek aja. Nah, ini kita masukin jamur tiramnya yang udah diperes dan udah direbus pakai air panas gitu ya, supaya hilang bau khas jamurnya. Kemudian aku masukin air dan kita masukin daging ayam yang udah disuwir, sisa-sisa kemarin ya. Jadi kalau misalnya punya ayam goreng di rumah dan udah lama banget gak dimakan, bisa dah disuwir-suwir, dicampur buat dibikin nasi bakar. Insya Allah bakalan habis. Karena biasanya kalau bulan puasa itu suka banyak sisa-sisa makanan ya, jadi mubazir banget kalau misalnya dibuang. Mendingan dimasak lagi, dimasak yang beda ceritanya, tapi pakai budget yang lebih hemat, cuma ditambahin bumbu sedikit aja, ini rasanya jadi jauh berbeda ya. Nah, ini aku tambahin daun kemangi. Daun kemanginya sebagian nanti aku simpan di bagian atas nasinya ya. Jadi nasinya udah ada rasanya, dan ditambahin sama ayam suwir yang kayak gini. Karena ayam suwirnya sedikit, jadi aku tambahin jamur. Jadi lebih simple, sederhana, dan lebih murah ya teman-teman. Dan ini sisa si jamur tiramnya lumayan banyak, jadi aku bikin jamur crispy. Jamur crispy-nya aku tadi teh udah sama ya, udah direbus dipakai air garam, kemudian diremas-remas supaya si airnya di kandungan air di dalam jamur tiramnya itu jadi berkurang ya teman-teman. Lalu tambahin tepung tepung se langsung tepung serbaguna ya teman-teman, lanjut ditambahin, karena tepung serbaguna itu kan sedikit, jadi aku tambahin terigu, tambahin pedas, tambahin lada bubuk ya teman-teman, jadi banyak. Nah, ini hasilnya alhamdulillah rasanya enak banget. Ini jamur crispy-nya tumbenan banget ya, biasanya aku bikin itu rasanya nggak enak dan gagal, karena mungkin si jamur tiramnya kemarin-kemarin aku langsung aja dimasukin ke taburan tabung sajinya ya. Tapi sebenarnya itu harusnya itu dulu ya, pakai air panas, direbus dulu pakai air panas, kemudian pakai air garam, diremas-remas supaya keluar airnya. Jadinya pas waktu digoreng itu crispy-nya lama banget dan rasanya nggak bau langu gitu ya, bau daun gitu. Nah, ini udah matang, tinggal diangkat.
Untuk teman berbukanya aku bikin es buah ya. Aku beli agar-agar yang udah jadi itu satu bungkus harganya 10.000. Ditambahin susu kental manis, ditambahin air aja ya, praktis-praktis ya. Karena udah beberapa hari puasa tapi baru sekarang aku bikin es buah dan gak pernah beli juga ya. Jadi kalau misalnya bikin hasilnya banyak dan lebih murah. Bobi deui sarwana. Mama. Bangun manis ya. Nah ini simpel aja, nantinya aku mau simpen di kulkas, gak pakai es batu ya, karena anak-anakku lagi batuk tapi kayak pengen banget makan es buah. Bukan es buah sih ya, ini es agar-agar. Nah ini kita nanti anakku yang paling kecil mau cobain, katanya enak apa enggak. Tapi ini rasanya udah enak karena si agar-agarnya udah wangi rasa buah. Lanjut aku mau cetak aja si nasi bakarnya karena nasinya udah mateng. Di bagian alasnya itu pakai daun kemangi yang fresh ya teman-teman. Kita tambahin ayam suwir yang tadi aku masak, kemudian ditambahin nasi gurihnya ya. Ini sebenarnya rasanya kayak nasi uduk tapi resep simpelnya. Ini nasinya kita tekan-tekan gitu, pakai cetakan seadanya karena supaya kayak di warung-warung nasi gitu enak kelihatannya ya, nasi bakar ala-ala gitu tapi pengen kayak orang lain gitu. Nah ini kita tekan-tekan supaya nantinya kelihatannya lebih bagus. Kepercayaan masing-masing. Nyamuk. Deui teh mah mona Iya sih. porsi si ayah. Entong ayah doang, 2 ayam mah. Ieu mah ge mahi lamun geunah beak mah. Eh, Enak teh. Enak. Luas abis. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. ketok-ketok. Rapat. Aku bangga dengan diriku. Harus bangga dengan Nah ini hasilnya udah jadi nasi bakar ala-ala keluarga kita ya. Kalau misalnya bulan puasa itu direka-reka pengennya enak tuh makan apa gitu ya teman-teman. Nah ini seperti biasa tugas bungkus membungkus itu tuh guysnya si emak, karena aku orangnya kurang pinter ya dan kurang rapih juga. Jadi kalau misalnya soal bungkus membungkus enaknya sama ahlinya gitu, jadi kelihatannya lebih bagus, lebih cantik. Nah ini kebetulan pas suami udah pulang baru mampir ke rumah mertua ya, dikasih oleh-oleh isinya ubi ya, ubi apa tuh hui are kalau di Sunda mah ya, kemudian pisang tanduk alhamdulillah banyak banget, dan juga pepaya ya, pepaya mangkel katanya udah 2 hari itu pasti mateng. Nah ini waktunya berbuka puasa, kita ngumpul bareng di rumah si emak. Gede alaihi. coba buka heula hiji. Nah sebentar lagi waktu berbuka, jadi aku mau bukain apakah bentuknya sama kayak yang di YouTube ya teman-teman, mudah-mudahan sama. Nah ini hasilnya lumayan montok-montok, satu bungkus aja itu udah kenyang ya. Ini porsinya bener-bener buat kuli ya teman-teman, jadi kenyang banget, porsi kenyang. Udah tadi si Eca. Daripada tadi Layu cara-cara. Ya lumayan. Nah ini di pagi harinya aku mau bersihin si ubinya ya teman-teman, karena ini penuh dengan tanah dan aku mau simpan supaya jadinya lebih awet. Kalau bulan puasa itu ubi kayak gini jadinya lebih awet ya, karena kita kan masaknya makannya cuman di di pagi di pas waktu buka puasa ya teman-teman. Jadi aku mau bersihin aja supaya nantinya pas waktu disimpan di rumah itu nggak berantakan dan nggak kotor. Niatnya sih nanti si ubi jalar ini mau aku goreng aja pakai terigu ya. Kalau orang Sunda mah disebutnya godeblag atau dibikin obi ya teman-teman. Obi itu dipakein tepung terigu,
si ubinya itu direbus dulu pakai tepung terigu, pakai santan sedikit, kemudian pakai garam, pokoknya bulat-bulat gitu ya teman-teman. Atau dibikin cenil juga ya, bisa buat biji salak ya, pokoknya macam-macam. Tapi intinya kalau misalnya lagi pengen gitu baru aku bikin ya, karena kan lumayan ribet kalau bikin cemilan pas waktu buka puasa, dan itu budgetnya lumayan ya, karena kelapa sekarang harganya lagi wah banget, dan itu santan instan juga harganya lagi melambung ya. Jadi sebisa mungkin bikin cemilannya yang murah meriah dan gak terlalu bikin boros ya, karena kan walaupun kita punya uang lebih itu bisa kita simpan buat nanti kalau misalnya beres lebaran, kan masih ada kehidupan yang lain setelah bulan puasa ya. Jadi nggak boleh boros-boros. Dan ini di siang harinya aku mau jemurin lagi pakaian aku yang tadi aku angkat ya. Sekarang mah cuaca teh nggak jelas, kalau misalnya dijemur pagi-pagi nggak taunya hujan ya teman-teman. Jadi hujan ngeprul, jadi nggak dadak langsung diangkatan lagi. Nah ini kegiatan kita walau bulan puasa ya, lemes-lemes di siang hari. Walaupun misalnya tadinya hujan, efek teh hujannya beresan ya, langsung aja kita jemur lagi ya teman-teman. Walaupun capek juga, tapi tetap pengen pakaiannya nggak pada bau, supaya langsung kering gitu. Nah inilah kegiatan aku di setiap harinya ya. Kalau misalnya di siang hari pasti ngagerek-gerek pakaian supaya jadinya lebih cepat kering ya. Kalau misalnya pakaian rawe di depan rumah itu nggak pantas. Ngomong-ngomong, lagi ngapain nih nonton video aku? Lagi siap-siap mau nyiapin buka puasa atau lagi rebahan, lagi istirahat. Dah, ini kegiatan aku pas waktu di hari Minggu ya, dan ini Pasu baru pulang beli gas ya teman-teman, karena kan kita nyetok gas. Jadi aku kalau misalnya punya uang itu biasanya langsung aja beli bahan pokok kayak beras, gas, minyak. Pokoknya kalau misalnya bahan pokok itu komplit di rumah, jadinya tenang ya, dan itu uangnya nggak bakalan keganggu sama yang lain-lain. Dan ini kita jemur semuanya pakaiannya, walaupun itu cuaca itu masih kene mendung ya. Jadi walaupun mendung ya udah kepaksa dijemur aja. Kalau misalnya itu hujan lagi ya udah kita angkat lagi. Dan ini pas mau berangkat beli gas ya, kita beli gasnya di agen terdekat supaya harganya lebih murah. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai, jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.